Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Jumpa lagi dengan channel Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia perhotelan dan pariwisata. Nah, kali ini saya ingin bercerita atau temanya adalah change room atau move room atau juga pindah kamar. Bisakah tamu itu pindah kamar? Yuk kita tonton video ini sampai tuntas supaya mengetahui boleh tidaknya tamu itu pindah kamar. Yang baru saja menemukan channel Adi Kasmuri, tolong bantu like, komen, juga share-nya untuk mensupport supaya Kasmuri lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya. Hari ini temanya adalah tentang pindah kamar atau change room. Bisakah tamu itu pindah kamar? Dengan alasan tertentu, tamu itu bisa pindah kamar, ya. Pindahan kamar itu kemudian ada faktornya ada dua, yaitu atas kehendak tamu sendiri dan juga atas kehendak pihak manajemen hotel. Nah, kalau atas kehendak tamu itu sendiri, itu tentunya pindah kamar itu adalah tamu yang tinggal lebih dari 1 hari, ya. Nah, kalau juga bisa pindah, kalau baru check-in terus pindah, itu artinya kan ada case, ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan di dalam ada komplain tentang kebersihan kamar atau ada sesuatu yang tidak nyaman, terus hari itu baru ketahuan waktu check-in karena buru-buru masuk, terus belum ketahuan, dan kemudian setelah pulang dari luar terus baru ketahuan, itu juga bisa pindah, tapi karena komplain dulu. Komplain itu kan harus diatasi oleh tamu. Nah, kalau tidak ada komplain, ada kemungkinan dua, yaitu kehendak tamunya dan kehendak hotel. Nah, kalau kehendak tamunya, misalkan tamu itu pingin view atau pemandangannya, tadinya baru check-in hari pertama itu ngadepnya ke garden atau ke lake view, ya. Lantas hari keduanya pengen pindah pemandangan, itu juga bisa request pindah kamar demi tamu itu puas dengan pemandangan. Tapi tentunya pindah kamar itu bisa tatkala hotelnya tidak full, ya, tidak full occupied, itu bisa. Nah, juga karena ingin menikmati atau pindah karena tipe kamar. Misalkan dari hari pertama itu kamar yang standar. Nah, hari kedua pingin menikmati kamar yang lebih besar karena ada tamunya, pengen yang family atau yang suite room, itu juga bisa pindah kamar. Ya, tentunya kalau pindahnya itu lebih tinggi, yaitu harus ada penambahan biaya atau administrasi. Ada juga pindah itu karena kehendak manajemen. Lah, kok bisa? Bisa jadi karena tamu itu tinggal lama. Nah, sementara plannya manajemen itu kamar itu harus direnovasi. Misalkan satu lantai, biasanya manajemen hotel itu kan memplanning untuk renovasi room atau perbaikan dan sebagainya. Itu misalkan satu lantai itu budgetingnya harus akan direnovasi. Sementara tamu itu ada yang long stay atau tinggal yang lama. Nah, itu dipindahkan atas kehendak manajemen, ya. Jadi manajemen akan memindahkan yang sesuai dengan tipe yang digandeng oleh tamu. Jadi bisa juga
pindah itu dikarenakan oleh kehendak manajemen. Terjadinya pindah dari dua faktor itu makanya bisa terjadi jika antara pihak kedua yaitu tamu dan pihak pertama atau pihak manajemen itu menghendaki dan menyepakati itu. Jadi misalkan tamu mau memindahkan tamunya ke tempat lain dikarenakan mau renovasi atau tapi kalau tamunya ngotot tidak mau ya tapi resikonya ada di tangan tamu karena kan nanti kan berisikan misalkan ada renovasi kata tamunya tanggung ini sehari lagi saya akan pindah atau 2 hari lagi saya akan check out misalkan. Tamunya belum mau pindah tapi dikasih tahu bahwa risikonya nanti sudah mulai ada pembangunan atau ada sedikit kebisingan itu pihak hotel tentunya ngasih tahu. Bagaimana proses-proses pemindahan kamar? Nah, proses pemindahan kamar itu melalui prosedur yang ditangani oleh karyawan. Siapa saja yang terlibat dalam proses pemindahan kamar ini itu ya ada dari manajernya sendiri, front office manajer, lantas resepsionnya, lantas resepsion itu adminnya, lantas telepon operator juga harus mengetahui, tentunya porter itu yang membawakan barangnya dari kamar yang sebelumnya ke kamar yang barunya, lantas telepon operator, room service, laundry itu harus diberitahu soalnya jikalau ada transaksi ada tamunya yang mencari itu bisa mengerti dari kamar berapa atas nama siapa pindah ke kamar berapa. Nah tentunya juga security itu harus sebagai saksi waktu pindah. Nah housekeepingnya juga petugas room attendant-nya harus mengetahui betul tentunya karena yang mempunyai kamar yang membersihkan dan sebagainya itu pindah housekeeping dan security untuk saksi karena tamu tentunya bawa barang-barang yang berharga sehingga ketika pindah itu disaksikan oleh security sebagai saksi bahwa semua sudah dibawakan dan tidak ada barang yang ketinggalan. Disimpulkan bahwa tamu itu bisa pindah kamar sesuai dengan keinginan atau alasan-alasan tertentu. Jadi ada 2 faktor yang bisa pindah kamar, itu faktor keinginan daripada tamu itu sendiri atau faktor keinginan dari pihak manajemen hotel. Kalau faktor dari keinginan tamu sendiri adalah tamu bisa karena ingin menikmati pemandangan yang berbeda, juga ingin menikmati tipe kamar yang berbeda. Tentunya setiap tipe itu fasilitas yang ada di kamar itu berbeda-beda ya karena ada tipe dan harga kamar yang berbeda tentunya fasilitas juga berbeda. Namun kalau keinginan manajemen itu memang adalah manajemen hotel yang berkehendak karena alasan mungkin renovasi dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja mengenai alasan kenapa tamu bisa pindah kamar atau tidak. Nah, untuk prosedur pindahnya nanti akan kita videokan juga di kemudian video. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.